Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina Nabi Muhammadan nabiyya wa rasul. Rabbi sahri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan tak lupa kita kirimkan selawat serta salam sang pemuda yang telah didesain oleh paripurnanya, yaitu baginda Rasulullah SAW, mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Asbar dari akuntansi 19C. Adapun tugas yang diberikan oleh saya itu bab 17. Apa saja yang ada di bab 17, yaitu judulnya aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperlakuan. Teori kontingensi menurut teori sistem yang terbuka pada perusahaan yang berkaitan dengan interaksi untuk menyesuaikan dan pengendalian terhadap lingkungan guna kelangsungan hidup usaha. Teori kontingensi adalah pendekatan untuk mempelajari perilaku organisasi di mana penjelasan yang diberikan adalah bagaimana faktor kontingen seperti teknologi, budaya, dan lingkungan eksternal yang mengaruhi desain dan fungsi organisasi. Asumsi yang mendasari teori kontingensi adalah tidak ada satu jenis struktur organisasi yang sama berlaku untuk semua organisasi. Yang kedua itu munculnya perumusan kontingensi, itu alasan yang menjadi pertimbangan utama dalam mengadopsi teori kontingensi. Akuntansi manajemen adalah untuk menggunakan sebagai alat yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan hasil riset empiris. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam meninjau dan memahami jenis hipotesis yang telah dikemukakan, menjelaskan penemuan yang kontradiktif. Alasan lainnya juga menjelaskan bahwa pekerjaan jenis ini tidak dengan mendirikan mencakup perumusan kontingensi yang semakin cepat. Lanjutannya itu pengaruh hasil empiris. Apabila diperoleh hasil yang tidak dimuaskan, maka masalah tersebut harus dipecahkan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber stimulus bagi pengembangan perumusan kontingensi. Konsep seperti teknologi, struktur organisasi, dan lingkungan telah dilibatkan untuk menjelaskan mengapa sistem akuntansi membedakan antara satu situasi dengan situasi yang lain. Efek teknologi variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam akuntansi manajemen adalah teknologi produksi, teknik dan proses produksi yang berbeda. Variabel dasar kontingensi dan hubungan. Teori kontingensi akuntansi manajemen dapat mengidentifikasi sejumlah perbedaan atau jenis variabel, misalnya teori, dan mengemukakan hasil bahwa kerangka yang terdiri atas lebih lanjut. Menurut teori ini, tiga hal yang penting dalam ketidakpastian terdiri atas A, lingkungan; B, saling tergantungan; dan C, faktor internal. Variabel yang pertama itu variabel sosial. Sebagaimana variabel sosial terdiri dari beberapa faktor yang terutama terdapat pada semua perusahaan dalam suatu negara, merupakan hal pokok yang bervariasi pada setiap negara, meskipun terdapat kemungkinan adanya persamaan antara negara. Hal ini tidak relevan untuk dibahas saat ini. Lingkungan yang kedua itu lingkungan perusahaan yang merupakan konsep dalam hubungan dengan ketidakpastian. Karakteristik tersebut mempunyai sedikit dua dimensi, terdiri atas A, dimensi stabil dinamis, dan 2, B, dimensi homogen heterogen. Atribut organisasi besaran organisasi merupakan konsep dari ukuran yang ada di dalamnya, seperti jumlah karyawan, tingkat perputaran, penjumlahan, nilai aset neto atau modal yang digunakan, dan lain sebagai yang ada pada umumnya. Saling berhubungan teknologi telah menjadi konsep penting. Apa itu karakteristik penggunaan? Sebagaimana para pengguna dapat digambarkan sebagai individu yang menggunakan data yang terdapat dalam laporan perusahaan dan memiliki suatu kepentingan atau sedang dalam
pengambilan keputusan atau keuangan. Nah, kerangka evaluasi teori kontingensi sebagaimana sistem informasi akuntansi hanya meliputi salah satu bagian dari struktur pengendalian organisasi. Strategi pengendalian organisasi akan melibatkan pertimbangan desain organisasi, sistem informasi, manajemen dan sistem perencanaan dan pengendalian. Implikasi untuk riset. Nah, sebagaimana efektivitas sistem informasi akuntansi manajemen berhubungan dengan studi berbagai mekanisme pengendalian yang digunakan oleh organisasi untuk memecahkan perilaku anggota dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Terdapat 4 karakteristik proses penting untuk pengendalian organisasi efek, yaitu spesifikasi dari suatu sasaran. Yang pertama itu agenda kemampuan dan motivasi dan bertindak. Yang kedua itu pengukuran pencapaian sasaran. Yang ketiga itu model yang bersifat prediktif terhadap kemungkinan tindakan hasil pengendalian. Nah, yang ada saya bawakan juga sedikit kasus, yaitu kasus perusahaan teknologi asal Jepang, Sony Group, menyatakan akan memangkas 100 karyawan untuk sekitar 6% dari angkatan kerja global. Nah, pemutusan hubungan kerja PHK ini merupakan imbas dari kerugian besar yang dialami dari bisnis televisi Sony. Hal ini disampaikan CEO Sony Group, Kazuo Hirai, dan sebuah konferensi pers yang diadakan pada Kamis 12 bulan 4 tahun 2012. Menurut Hirai, kerugian Sony sudah terjadi selama 4 tahun berturut-turut dengan total 550 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai CEO, saya mengambil keputusan ini dengan serius. Pada saat yang sama, keputusan ini memperkuat tekad saya untuk mengubah Sony karyawan juga ini Sony kembali pada kejayaan, ungkap Hirai dalam konferensi. Sony yang menjelaskan bahwa menjalankan bisnis kamera digital dan komputer pribadi serta konsol game PlayStation telah terpukul dari kompetitor sekelas dan Samsung Electronics. Selama 4 tahun terakhir, Sony mengalami gangguan produksi ditambah bencana banjir yang melanda Thailand. Bencana ini sangat berpengaruh terhadap pasokan manufaktur Sony. Sony berubah. Saya telah sepenuhnya mengabdikan diri untuk mengubah Sony. Lelaki berusia 51 tahun ini, Hirai menambahkan, setelah PHK ini Sony fokus kepada industri kamera digital, game dan smartphone. Sony juga berencana untuk memperluas bisnis perjalanan medis seperti produk endoskop dan akan memasuki bisnis diagnosis media. Sony juga akan menargetkan pertumbuhan baru di pasar negara berkembang seperti India dan Meksiko, seperti menargetkan pendapatan 2,6 triliun yen hingga Maret 2015 secara global. Sony menargetkan pendapatan 85 miliar yen hingga Maret 2015. Kesimpulan dari bab 17 yaitu perkembangan akuntansi keperlakuan sekarang ini telah meluas hingga meliputi berbagai dimensi ilmu. Arah perkembangan akuntansi keperlakuan sejalan paralel dengan perkembangan teori perilaku organisasi sebagai induk evolusi akuntansi keperlakuan itu sendiri. Pada akhir perkembangan akuntansi keperlakuan mengakses berbagai disiplin ilmu dan teori. Namun tampak teori kontingensi memberi pengaruh yang dominan dalam disiplin ilmu dan riset akuntansi keperlakuan. Berbagai fakta empiris menunjukkan riset akuntansi keperlakuan berbasis kontingensi telah memberikan hasil berbeda dalam menjelaskan fenomena. Hubungan antara variabel dalam riset investigasi atas riset terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan hasil riset tersebut disebabkan oleh setting riset dalam hal pemahaman logis dan konstruksi hubungan antar variabel dan aspek. Mungkin itu saja dari bab 17 saya. Baik.
Baik, adapun pembahasan di bab 18 yaitu aspek keperlakuan pada desentralisasi. Arti desentralisasi, istilah desentralisasi digunakan dalam sejumlah besar literatur yang beragam. Dengan demikian istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda untuk membatasi lingkungan dari bab ini. Desentralisasi dibahas hanya dalam konteks perusahaan bisnis. Meskipun demikian, dalam bab ini desentralisasi mempunyai beberapa arti. Definisi paling populer dari desentralisasi adalah definisi yang diberikan oleh Andi di sini. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Pembahasan umum mengenal alasan yang dibutuhkan. Desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Hal ini berarti penggunaan yang lebih baik atas waktu manajerial yang sangat berharga. Desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah karena mereka yang berbeda paling dekat dengan masalah manajer lokal, memiliki informasi yang paling baik sehingga dapat memberikan respon lebih baik terhadap kebutuhan lokal. Ketika itu sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan tersentralisasi mungkin lebih interior dibandingkan dengan keputusan yang dibuat secara lokal dalam sistem terdesentralisasi. Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen masa depan. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan pengembangan anggaran dasar. Pilihan atas struktur yang sesuai yang merupakan langkah pertama di jalan yang menunjukkan pada desentralisasi. Tugas yang sama pentingnya adalah pengembangan anggaran dasar, yakni sekelompok aturan dan prinsip operasi yang akan mengatur hubungan antara subunit dengan kantor pusat KP dan antara satu subunit dengan satu subunit yang lain. Hubungan yang kantor pusat memerlukan penggambar aktivitas, wewenang dan tanggung jawab utama, serta di mana kantor pusat manajer subunit melaksanakan aktivitas yang diberikan para unit. Pendelegasian aktivitas. Persyaratan penting dari desentralisasi adalah penentuan aktivitas yang harusnya didelegasikan kepada subunit dan aktivitas yang seharusnya dikendalikan secara sentral dan teori. Sistem desentralisasi penuh mendelegasikan seluruh aktivitas yang dapat dipisahkan sebagai subunit dengan hanya sedikit atau tidak sama sekali peran dalam manajemen sentral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Pendekatan pragmatis untuk mengembangkan anggaran dasar dan terdesentralisasi untuk mencoba untuk menggabungkan kedua pendekatan ini. Tugas adalah menempatkan organisasi pada suatu kontinum yang ujung-ujungnya adalah kompetensi kolaborasi, dan mengingat bahwa tidak satupun dari ujung-ujung tersebut pada umumnya dapat dilaksanakan. Menetapkan norma keperlakuan. Norma keperlakuan yang paling penting adalah sosialisasi, spesialisasi, standarisasi, dan formalisasi. Semua metode ini menyediakan suatu cara di mana faktor pusat dapat mengomunikasikan keinginan atau situasi struktur sehingga keputusan dan tidak yang diambil oleh subunit dengan norma perilaku yang dapat diterima. Desentralisasi dan penentuan harga transfer. Mekanisme utama yang digunakan oleh organisasi untuk mengatur pertukaran antara subunit adalah mekanisme penentuan harga transfer pricing. Harga transfer mendukung dan mendorong jenis perilaku tertentu dalam organisasi. Oleh karena itu, anggaran dasar untuk mendesentralisasikan mencoba untuk melakukan hal-hal yang sama. Maka terdapat suatu hubungan yang erat di antara keduanya. Sistem penentuan harga transfer dapat digunakan sebagai alat untuk memaksakan
memaksakan perilaku yang diinginkan oleh anggaran dasar. Untuk memahami bagaimana hal ini dapat menjadi pembahasan singkat mengenai berbagai jenis harga transfer sangat diperlakukan para pembaca yang mengenal literatur penentuan harga transfer dapat melewatkan bagian ini. Mungkin hanya ini pembahasan dari bab 18. Saya membahas lagi bab 19. Adapun pembahasan bab 19 yaitu implikasi keperlakuan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Prinsip akuntansi yang dapat diterima. Baik, pembahasan bab 19 yaitu prinsip akuntansi yang dapat diterima umum kecil atau prinsip akuntansi yang dapat diterima umum besar. Berkaitan dengan perbedaan di antara penggunaan, masalahnya adalah bagaimana untuk mengidentifikasi. Yang pertama itu apakah terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan pengguna laporan keuangan perusahaan publik dengan penggunaan laporan keuangan privat. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara pengguna mengenai derajat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan privat sebagai sumber informasi. VASB menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah tujuan melayani kebutuhan penggunaan laporan keuangan secara umum dan bukan kebutuhan khusus bagi pengguna tertentu. Yang pertama itu menyatukan kepentingan. Ciri kepentingan dari trend merger atau akuisisi perusahaan adalah praktik akuntansi pooling of interest. Penanggungan ini digunakan untuk merger melakukan pertukaran saham ekuitas dari dua perusahaan dengan ukuran yang sama. Kekuatan dari intensif pool naik secara signifikan ketika orang mempertimbangkan disensitif yang melekat pada anggapan akuntansi bahwa biaya dari program seperti penelitian dan pengembangan serta pengembangan harus pemasaran tidak dikapitalisasi. Yang kedua itu pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca. Faktor yang signifikan adalah dalam pertumbuhan perusahaan sewa guna adalah praktik akuntansi yang tidak mengharuskan penyewa untuk mengapitalisasi pembayaran sewa mendatang dan menampilkan sebagai kewajiban pada neraca. Metode pendanaan di luar negeri atau di luar perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menangani pendanaan hutang melalui penjualan kredit. Anak perusahaan ini tidak harus dikonsolidasikan dengan induk perusahaan dalam laporan keuangan publik. Kredit pajak investasi. Yang ketiga, penanganan akuntansi harus kredit pajak investasi memungkinkan perusahaan untuk mengakui kebutuhan penghasilan secara penuh dari kredit pajak investasi dalam tahun ini, sehingga memungkinkan menghasilkan laporan menyesatkan untuk laba periode sekarang. Kekuatan penanganan akuntansi terhadap kredit pajak investasi dalam berkurang jika kredit pajak investasi dicatat dengan metode penggunaan. Perlindungan melalui pengungkapan memungkinkan untuk mengurangi potensi dari implikasi perilaku yang tidak diinginkan dari kasus sebelumnya dengan ketentuan pengungkapan yang berhubungan. Hal ini berlaku jika analisis sekuritas dan pemegang saham memahami secara penuh praktik akuntansi yang terlibat dan secara eksplisit melakukan penyesuaian terhadap pengaruh metode akuntansi terhadap laba perusahaan dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir itu pengendalian internal. Contoh pengendalian internal itu yang pertama terhadap sedikit perusahaan yang mengungkapkan kapitalisasi sewa guna usaha pada laporan keuangan publik, meskipun sebagian besar dari perusahaan tersebut menuntut manajer divisional untuk mengkapitalisasi sewa guna usaha pada laporan divisional. Yang kedua itu perusahaan membolehkan manajer divisi untuk mengkapitalisasi biaya
penelitian dan pengembang. Yang ketiga itu untuk alasan serupa sejumlah perusahaan menggunakan depresiasi dipercepatkan untuk tujuan internal. Yang terakhir, beberapa perusahaan memberikan kredit kepada divisi untuk kredit pajak investasi yang mengalir dari investasi mereka. Mungkin dari itu penyampaian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.